Kadang-kadang orang suka salah paham. Ya Rob, ana pengen ilmu laduni, tanpa belajar langsung dapat ilmu. Oh, nggak bisa. Yang namanya ilmu bita'alum. Beb, ana pengen dapat ilmu laduni, gimana caranya? Ana bilang mondok. Ada jalan pintas gak Beb? Umpamanya ziarah, kemudian bertapa biar dapat ilmu laduni. Ana bilang yang namanya ilmu laduni bukan seperti itu. Dia kepengen langsung dapat ilmu. Ada lagi yang pengen dapat ilmu laduni, bagaimana? Kitab dibejek-bejek, diterendam di air. Habis direndam di air diminum. Biar apa? Biar hurufnya semua jatuh ke mulut katanya. Anda bilang kagak bakal bisa yang begitu. Ente mahma yakun. Ente bertapa 30 tahun. Anda bilang bertapa 30 tahun. Baca doa. Ilmu laduni bukan seperti itu datangnya. Ilmu laduni, Anda belajar menuntut ilmu, kemudian jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan asbab ikhtiar menuntut ilmu. Al ilmu bita'allum. Setelah ilmu bita'allum, setelah belajar, baru di situ Allah akan memberikan ilmu laduni. Siapa yang diberikan ilmu laduni? Banyak contohnya. Ini di bulan Rajab ini, yang dimana sekarang ini kita sering membaca kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, hadal Imam Al-Bukhari dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dengan kekuatan hafalannya dimanfaatkan oleh beliau untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sampai beliau ini datang mulai dari Samarkand ke Halab, kemudian ke Syam, kemudian ke Irak, kemudian ke Hijaz, kemudian sampai ke Mesir, kemudian ke Naisabur. Allah, keliling. Itu perjalanan beliau ratusan ribu kilometer. Berjalan dengan kuda, berjalan dengan keledai, berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Itu orang yang standar punya cerdas. Bagaimana kecerdasan Al-Imam? Nah, Al-Imam Al-Bukhari. Ini yang saya katakan hada ilmu laduni yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui kecerdasan beliau. Bayangin, beliau kecerdasan seperti fotokopi. Anda kalau pernah pergi ke fotokopi, foto jebret, keluar jadi fotokopian. Hadal Imam Al-Bukhari, beliau seperti fotokopi, baca seret hafal, baca seret hafal. Kalau kita kan enggak, kita ini mondok ngafalin Alfiyah 5 bait, masya Allah, dalam 20 menit kita sudah bisa hafal. 10 bait, yakni setengah jam hafal 10 bait dari Alfiyah. Alhamdulillah bisa menghafal. Tapi habis berdiri lupa. Berdiri sampai di kamar lupa lagi. Harus diulang lagi. Menghafal Al-Quran begitu juga. Kita ngafalin 1 jam. Ngafalin 1 lembar, itu setengah jam kadang-kadang kita ngafalkan. Bahkan 1 jam. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di kamar lupa lagi. Mereka punya kekuatan hafalan itu berbulan-bulan. Ini yang namanya usaha ilmu laduni. Dan kemudian Allah membukakan ilmu sehingga mereka ini para ulama-ulama para mufassirin karena dia memahami ilmu lughah Arabiyah, dia belajar menuntut ilmu, kemudian diselingi dengan ibadah, diselingi dengan tawasul, diselingi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membukakan hatinya. Dibuka hijabnya untuk di dalam pemahaman ilmu. Dibuka untuk pemahaman ilmu sehingga bisa mentafsirkan Al-Quran sampai beberapa jilid. Ada di antara para ulama mentafsirkan Al-Quran itu dengan apa? Dengan 20 ekor onta. Al-Quran ditafsirkan dengan 20 ekor onta. 1 ekor onta itu semuanya kitab, semuanya tafsir. Itu juz 1, juz 2, juz 3. La ilaha illallah. Sampai-sampai saya mengenal ada seorang ulama besar, ayah Syekh ya Habib, ini ada suatu maqam, kedudukan. Maqamnya siapa? Maqam Qutb katanya. Qutb al-Auliya. Saya tidak mau menerima maqam al-Qutb. Saya lebih menerima maqam mengarang, menulis ilmu, menyebarkan ilmu, mencetak ulama. Saya ingin seperti Imam Suyuti. Ya salam. Lihat Imam Suyuti, karangannya berapa? Lebih dari 100. Dan ini Habib, ini Ustadz, Syekh, Alim, Allama, karangannya lebih dari 130 karangan. Dan tersebar seluruh penjuru dunia.
Subhanallah. Setelah beliau mengarang, yang makom tersebut datang sendiri. Karena apa? Mengedepankan yang namanya ilmu. Nah, ilmu tersebut harus didasari dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut dibukakan ini yang namanya ilmu laduni. Yang kadang-kadang orang tuh suka salah paham. Yang namanya ilmu laduni yaitu bagaimana bertapa di kuburan, baca zikir, baca aurat, baca ini biar dapat ilmu laduni, dapat warid. Akhirnya bukannya warid yang datang. Takut apa? Talabbus minasyaitan, naudzubillah min dzalik. Untung dia larinya ke makam-makam yang bagus, makam-makam yang baik. Ayo, kalau pergi umpamanya ke atas gunung sendirian, wallah kalau syaitan dan iblis yang datang mengatakan saya Tuhan bagaimana? Naudzubillah min dzalik.